Info kerja di Jepang. Bang, aku pingin kerja di Jepang, caranya gimana? Bang, aku milu kerjaan Jepang, bang. Bang, aku bisa ngelas, info lokre bang. Bisa ngarit, aku bisa ngerumat kebun. Aku milu kerjaan Jepang lah bang. Umurku 36 tahun, apa masih bisa kerja ke Jepang bang? Mas, umurku 45 tahun, aku nganggur bae nang omah, kepengen kerja nang Jepang, apa sih bisa ya? Aku cewek umur 30 tahun, aku pengen kerja nang Jepang. Syaratnya apa bae mas? Oke, jadi akhir-akhir ini tuh banyak banget teman-teman yang nanya di Instagramku, DM di Instagram, di TikTok, di inbox Facebook gitu ya. Itu banyak banget yang nanya. Rata-rata dari mereka itu nanya, "Bang, cara berangkat ke Jepang gimana? Bang, umurku udah 35 tahun, apa masih bisa kerja ke Jepang? Bang, aku umur 45 tahun, apa sih bisa ke Jepang?" Sebenarnya pertanyaan itu ada jawabannya ketika kalian coba nyari ke LPK yang ada di sekitar tempat tinggal sampean pada gitu ya. Jadi sekali lagi aku pengen ngomong kalau aku di sini tuh bukan broker gitu ya. Aku bukan broker, aku nggak bisa nyalurin kalian buat berangkat kerja ke Jepang. Iya, memang kontenku selama ini itu konten di Jepang gitu ya, konten berada di Jepang, tapi bukan berarti aku itu bisa nyalurin kalian kerja ke Jepang. Aku cuma suka bikin konten. Emang tujuanku bikin konten itu satu, buat kenang-kenangan. Yang kedua itu buat menarik anak-anak muda yang suka ke Jepang, bahwa bahwa anak-anak muda itu bisa kerja ke Jepang dengan gaji yang lumayan cukup tinggi gitu ya. Bahwa bisa loh, anak-anak lulusan STM atau lulusan SMA itu bisa berangkat kerja ke Jepang. Jadi kerja ke Jepang itu nggak harus anak-anak yang kuliah gitu ya. Yang penting kalian STM atau SMA, ikutin aja prosesnya. Tanya-tanya ke LPK di sekitar tempat tinggal sampean gitu ya. Pasti nanti ketemu jalannya, guys. Kenapa tak saranin ke LPK? Soalnya proses ke Jepang itu memakan waktu gitu ya. Jadi proses ke Jepang itu nggak bisa 1 bulan 2 bulan atau hubungin orang-orang yang ada di Jepang. Misalkan sampean hubungi aku, "Bang, aku ikut kerja ke Jepang, ada lowongan nggak?" Itu nggak bisa ya, itu nggak bisa kayak gitu. Kalau ngomong soal lowongan, di tempatku kerja, di pabrikku kerja, itu sebenarnya butuhin orang Indonesia terus. Selama ada orang Indonesia yang mau kerja di tempat kerjaku, itu bosku itu welcome. Padahal bahkan itu bosku itu sering bilang, siapa anak-anak Indonesia yang bisa bawa temennya buat kerja di perusahaan tempat saya kerja ini, nanti dapat komisinya itu sekitar 3 juta per orang. Tapi ya gitu, kalau kerja di tempatku itu minimal dia harus pengalaman di sini. Maksudnya itu dia dulu pernah jadi kensusei atau magang gitu ya. Jadi misalkan aku bawa teman kerja di pabrikku kebetulan kerja ngelasnya itu nggak sembarangan, jadi dia itu harus udah punya pengalaman. Jadi disuruh ngelas jenis apa aja itu harusnya bisa gitu ya. Dan itu paling nggak harus orang-orang yang udah berpengalaman, yang minimal itu dulu itu pernah jadi pemagang di Jepang. Terus kalau ngelas itu nggak bisa sembarangan. Rata-rata kalau yang ngelas itu ambilnya itu orang-orang yang dulu waktu magang itu kerjanya di galangan kapal juga. Jadi nggak kaget gitu ya. Sebenarnya ini ya, tak ceritain. Sebenarnya Jepang itu butuh banget lowongan kerja. Jepang itu butuh banyak banget lowongan kerja, apalagi tenaga kerja kayak ngelas, kayak wong welder itu asli nih. Welder itu aslinya dibutuhkan banyak banget tenaga kerja welder, karena orang-orang Jepang sendiri itu sebenarnya pada males kerja ngelas gitu ya. Kerja ngelas di sini tuh bahasannya kasar. Jadi jangan dipikir kerja ngelas di sini tuh gajinya lebar kayak di Indonesia. Welder itu gajinya tinggi gitu di proyek gitu ya. Itu enggak, guys. Di sini orang-orang kerja ngelas kayak aku, welder, itu standar. Gajinya standar, malah di bawah, tergantung UMR daerah masing-masing gitu, guys. Jadi nggak bisa disamakan dengan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia terkenalnya kalau gaji
welder itu gaji sultan gitu ya, di proyek gitu ya. Kalau di sini kerja welder ya kayak kerja lainnya guys, kayak sama kayak tingkatannya kayak kerja lainnya. Jadi di sini welder itu nggak ada istimewanya di Jepang. Bahkan orang-orang Jepang itu pun kadang males kalau kerja ngelas, berat guys, berat itu kerja ngelas. Bang, ceritain dong kok bisa sampai kerja ke Jepang. Oke, ini tak ceritain. Jadi aku itu lulusan STM gue ki nang STM SMK Negeri 2 Cilacap. Aku wong Cilacap, wong Ngapak. Lulus dari STM itu aku kerja di Astra Daihatsu Motor. Jadi pure murni aku ya kuli. Kuli guys. Ora aku gitu nggak nerima pendidikan tinggi yang apa ya, yang selevel minimal D3 gitu enggak. Aku lulusan STM, makanya kalau cara ngomongku itu enggak kayak anak-anak kuliah yang pinter-pinter kalau aku itu literasinya itu agak kurang sedikit itu ya, mohon dimaklumi karena aku itu dari dasar pendidikanku itu cuma STM gitu ya. Kadang dulu itu banyak yang ngomong di komentar, bang literasinya rendah gitu ya, literasinya rendah gitu, banyak yang ngomongin kayak gitu. Ya emang aku literasiku rendah karena aku lulusan STM, tapi sebenarnya aku seneng baca gitu ya, seneng baca, tapi kadang ya males gitu. Kembali ke topik utama. Jadi aku itu lulusan STM tahun 2005 kalau nggak salah ya, 2004-2005 ya, udah lama banget, aku lupa sih. Terus habis itu aku kerja di Astra Daihatsu 2 tahun. Kerja di Astra Daihatsu 2 tahun itu di Sunter, tempatnya di Sunter. 2 tahun nggak diangkat karyawan. Biasa karyawan blejut guys, karyawan blejut nggak diangkat jadi karyawan, yang diangkat itu yang rajin-rajin. Dulu ini ya, berangkat ke Jepang buat magang itu nggak seribet kayak sekarang. Dulu itu kita cukup datang ke Depnaker. Misalkan aku orang Cilacap gitu ya, datang ke Depnaker Cilacap, minta surat pengantar buat ke Depnaker Semarang, pusatnya, karena Jawa Tengah itu pusatnya Semarang. Jadi aku sebelum ke Semarang, daftar tes ke Semarang, aku itu daftar dulu ke Depnaker Cilacap. Baru setelah dari Cilacap bawa surat pengantar itu aku baru ke Semarang. Kalau di Semarang itu Depnakernya kalau nggak salah itu Jalan Pahlawan gitu ya. Dulu aku ya kesasar guys, orang tahu mengkota ya, orang tahu meng Semarang, tahu ijik-ijik kon kudu meng Semarang, kudu golek itu Jalan Pahlawan nomor sekian. Setelah tanya-tanya ya ketemu, karena ya udah bertekad gitu ya, nekat. Karena ada pepatah kalau malu bertanya itu sesat di jalan, itu ya bener. Kesasar akhirnya takon wong pirang-pirang, wong takon wong siji kabeh ditakoni, akhirnya ya ketemu alamatnya. Sidalah daftar. Setelah daftar ya udah pulang gitu. Setelah itu barulah persiapan. Jadi dulu aku itu magang ke Jepang itu nggak lewat LPK. Serius, aku daftar ke Jepang itu mandiri, bisa dibilang mandiri. Terus bahasa Jepangnya gimana bang? Bahasa Jepangnya itu belajar dari siapa? Dulu aku itu kursus sama mungkin orang yang dulu itu pernah ke Jepang gitu ya, buat kursusan buat orang-orang yang pengen belajar bahasa Jepang buat magang ke Jepang. Lah aku kursus bayar dulu waktu itu 1 juta. Mahal itu 1 juta dulu. Tahun 2005, 2006 itu 1 juta banyak banget itu. Tapi ya tak bayar 1 juta gitu. Bayar kursus cuma berapa minggu, 2 minggu. Sekitar 2 minggu gitu ya. Yang penting intinya dalam kursus itu dikasih modul ini nanti loh yang mau ditesin itu. Selembar segini itu banyak itu. Tak pelajarin sendiri. Nulis aja itu masih salah-salah. Yang penting tahu ini dibacanya apa dalam bahasa Indonesia. Dulu itu masih gampang banget guys. Yang penting dulu itu fisik. Jadi gini. Dalam tes magang ke Jepang, kalau IM ini ya, itu ya. Kalau IM itu syaratnya banyak banget. Tesnya itu 1 minggu guys. Pertama itu tes kesemaptaan tubuh. Jadi sebelum kita berangkat ke Jepang, itu nanti kita disuruh buka baju. Hari pertama itu disuruh buka baju. Tes seluruh badannya, ada tato, ada tindik, ada bekas tangan itu, ada bekas luka enggak, bekas operasian gitu ya. Kayak perutnya itu ada bekas operasian enggak. Terus
ada bekas patah tulang nggak, itu diteliti banget sama orang-orang yang ngetes gitu. Itu tes hari pertama, itu tes itu harus lulus. Kalau tes kesemaptaan tubuh atau tes di tubuhnya itu ada tato, ada tindik, ada bekas operasi, itu nggak dilulusin, itu gagal. Hari pertama langsung gagal gitu. Kemudian hari kedua itu tes matematika atau ya, aku lupa. Oh enggak, hari kedua itu tes matematika. Itu yang ngetes langsung orang Jepang. Jadi orang Jepangnya itu disetting kayak galak banget, gebrak-gebrak meja, itu kayak penjajah persis gitu. Jadi buat ngancurin mental anak-anak yang orang-orang yang mau daftar, begitu digebrak itu mentalnya down, itu nanti dia nggak fokus ketika garap tes matematika. Jadi sebenarnya ini tes matematika itu cuma tes logika aja gitu ya. Tes logika 1 tambah 1, misalkan 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa itu. Tapi ini bukan 1 tambah 1, tapi biasanya 235 ditambah 260 berapa, 235 dibagi 15 berapa, itu penambahan sama pembagian yang nominalnya agak gede. Sebenarnya gampang banget, tapi cuma pas masuk, orang Jepangnya masuk itu langsung digebrak, mejanya langsung digebrak. Seolah-olah kita itu kayak kuli, benar-benar kayak kuli, dan dia itu kayak penjajah. Jadi ditakut-takutin dulu. Mentalnya itu didonin dulu, dijatuhin dulu. Jadi ketika nanti soal dikerjakan, mentalnya udah jatuh, itu yang ketahuan. Siapa yang mentalnya down itu pasti nggak bakalan fokus garap ngerjain soal matematika tersebut. Jadi di tes matematika ini dulu itu banyak banget yang gagal karena mereka udah down dulu sama orang Jepang yang tiba-tiba masuk yang kemudian gebrak meja gitu. Orang-orang langsung pada takut semua. Lalu tes fisik yang ketiga, hari ketiga itu tes fisik. Lari 15 km 13 menit kalau nggak salah. Itu harus 13 menit, di atas 13 menit itu gagal. Push up 35, sit up itu 25 kali. Itu nggak boleh ada yang kurang, harus. Kalau kurang gagal. Hari keempat itu tes psikologi, tes psikotes. Yang ngetes itu orang-orang dari Universitas Psikologi mungkin kalau nggak salah itu ya. Itu soalnya kayak tes psikotes ada berapa lembar, itu tes logika aja, sebenarnya gampang banget. Kalau yang logikanya jalan itu tes itu sebenarnya gampang banget. Aku tes psikologi itu udah 3 kali atau 4 kali itu alhamdulillah lulus terus, berarti logikaku itu jalan gitu ya. Jadi aku nggak kesulitan ketika tes logika. Iya, tes logika itu di waktu ke Jepang itu aku lulus, otomatis lulus. Jadi gampang banget menurutku. Tapi yang gagal ya langsung otomatis gagal gitu. Yang kelima itu tes wawancara. Sebenarnya dulu tes wawancara itu nggak sama orang Jepang langsung, tapi sama orang Depnaker, sama orang Indonesia gitu. Alasan pengen kerja ke Jepang apa, ya ditanyain warna-warna gitu guys. Alasan kerja ke Jepang apa gitu. Nanti kan dievaluasi gitu ya. Nanti kan dievaluasi, oh ini orang alasannya ke Jepang itu tepat gitu. Setelah tes kemudian kita itu nggak langsung dapat pengumuman lulus. Nunggunya itu sekitar 2 minggu baru ada pengumuman lulus lewat internet. Lewat internet nanti daftarnya siapa aja yang lulus gitu ya. Nanti dilakukan tahap berikutnya itu dilakukan pemusatan pelatihan itu di daerah. Kalau aku dulu Jawa Tengah, jadi latihan bahasa daerahnya itu di Semarang gitu. Setelah 2 bulan di Semarang, aku baru dikirim lagi ke Sifes, ke Bekasi gitu ya. Ke Bekasi buat latihan pemusatan nasional. Jadi dari berbagai daerah, dari Lampung, dari Bandung, dari Surabaya, dari Malang, mungkin dari Jogja gitu ya. Itu pemusatan latihannya itu berada di Sifes. Aku di Sifes kalau nggak salah 2 bulan atau 4 bulan, itu aku agak lupa sedikit itu ya, antara 2 bulan gitu di Sifes. Baru setelah itu berangkat ke Jepang. Jadi proses ke Jepang itu lama guys, lama, serius. Proses ke Jepang itu lama.
Proses ke Jepang itu lama. Dulu, apalagi dulu buat kerja ke Jepang itu pilihannya cuma satu. Yaitu lewat IMM, lewat IM. Sekarang IM, dulu IMM. Itu berebut itu ya. Berebut buat ke sana itu saingan gitu, guys. Saking akeh wong Indonesia sing kepengin berangkat kerja ke Jepang. Waktu itu juga informasi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada TikTok, ada YouTube, itu gampang banget informasi. Dengan adanya TikTok dan media sosial kayak gini itu semakin kesini itu makin banyak orang-orang yang berminat kerja ke Jepang, karena yang kerja ke Jepang itu kan pamer. Yang kerja di Jepang itu pamer situasi di Jepang. Kayak aku kan pamer aslinya, aku pamer guys nih jalan-jalan di desa itu kayak gini gitu loh. Di desa Jepang itu kayak gini. Sehingga tujuanku itu buat menarik anak-anak muda yang suka Jepang itu, biar mereka berani datang ke Jepang gitu. Di sini itu masa depan kalian itu bisa lebih cerah gitu ya, daripada di Indonesia terus gitu. Menurutku akhir-akhir ini itu berangkat ke Jepang, orang-orang yang buat berangkat ke Jepang itu syaratnya semakin mudah gitu ya. Nggak kayak dulu tesnya warna-warna gitu ya. Tapi kalau sekarang itu lebih fleksibel, guys. Umur 35 tahun itu masih punya kesempatan yang sama dengan anak-anak yang muda gitu ya buat berangkat ke Jepang. Jadi buat teman-teman kalian yang umurnya itu udah di atas 30, itu nggak usah minder, kalian masih bisa berangkat ke Jepang. Kalau memang bener-bener kepengen berangkat ke Jepang, itu kesempatannya itu masih luas banget gitu ya. Apalagi Jepang saat ini tuh lagi bener-bener butuh tenaga kerja yang banyak banget. Jepang saat ini bener-bener butuh tenaga kerja dari luar negeri, khususnya itu dari Indonesia. Buat berangkat ke Jepang saat ini itu rata-rata itu lebih disarankan menggunakan visa Tokutegino atau TG gitu ya. Syarat untuk mendapatkan visa Tokutegino agar kita bisa berangkat ke Jepang itu satu, harus punya sertifikat bahasa N4. Nah, ini yang cukup berat menurutku. Untuk mendapatkan sertifikat bahasa N4, kalian itu harus yang namanya kursusnya itu otomatis harus di LPK gitu. Jadi gini, alurnya itu akhirnya ketemu. Buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang itu alurnya memang saat ini itu harus lewat LPK gitu. Harus lewat LPK ya. Kenapa harus lewat LPK? Karena kalian itu harus punya sertifikat bahasa N4. Dimana biasanya itu kalian itu harus belajar dari orang-orang yang pinter bahasa, yang udah pernah berangkat ke Jepang gitu ya. Gurunya itu biasanya rata-rata lulusan dari anak-anak magang, yang mereka itu udah lancar bahasa Jepangnya gitu ya. Jadi mau nggak mau buat kalian yang pengen berangkat kerja ke Jepang untuk saat ini yang udah di usia 35 tahun, di atas 30 sampai 40 tahun saat ini, itu kalian harus kursus di LPK buat belajar bahasa Jepang. Tujuannya buat ambil sertifikat bahasa Jepang N4 gitu. Setelah dapat sertifikat bahasa N4, nanti kalian itu diwajibkan ambil SSW, Special Skill Worker. SSW itu sertifikat buat kalian itu ngelamar gitu ya, ibaratnya keahlianmu itu apa gitu. Misalkan keahlianmu itu ngelas, kamu pengen kerja ngelas di Jepang gitu ya, kalian itu harus ambil SSW pengelasan. Kalian pengen kerja di bidang makanan gitu ya, kalian wajib ambil SSW pengolahan makanan. Kalian pengen kerja jadi petani di Jepang, kalian wajib ambil sertifikat pertanian. Jadi macam-macam, SSW itu macam-macam gitu. Tergantung job apa yang ingin kalian ambil ketika nanti kerja di Jepang itu. Jadi prosesnya itu harus benar-benar lewat LPK gitu. Susah kalau mandiri, apalagi buat orang-orang yang baru pertama kali ingin ke Jepang itu jangan berharap bisa mandiri. Susah, guys. Mending cari gampangnya kita lewat LPK. Iya, tapi bayar. Emang bayar. Biayanya itu nggak murah, mahal itu, guys. Terus setelah kita dapat sertifikat bahasa N4 sama SSW yang kita inginkan, apakah setelah itu ada tes lagi, Bang? Sepertinya enggak ya. Sepertinya setelah syarat
dua itu terpenuhi sama medical, sepertinya medical itu nggak tahu medical terakhiran atau bareng sama dua sertifikat lainnya itu aku juga kurang tahu. Intinya tetap medical tetap ada. Intinya yang paling penting itu SSW sama sertifikat bahasa. Setelah itu baru LPK kalian itu yang bekerja. LPK kalian yang bekerja tergantung LPK kalian itu jobnya itu banyak atau enggak. Jadi kalau kalian ikut LPK terus dapat sertifikat kayak gitu, itu belum tentu juga LPK itu bisa nyalurin kalian kerja ke Jepang, itu belum tentu guys. Kadang ada LPK yang punya itu kurang, relasinya itu kurang banyak gitu ya. Jadi anak didiknya itu dapat jobnya itu lama banget karena sistemnya sekarang itu P2P. P2P yang dimaksud itu gini, kalau magang IM itu G2G ya, government to government, pemerintah dari pemerintah ke pemerintah gitu. Tapi kalau sekarang itu kebanyakan P2P, privat to privat. Yang termaksud privat itu bosku gitu ya. Bosku yang di sini itu kepengen ambil karyawan 5 katakanlah dari Indonesia, itu kita bisa langsung hubungin sama broker. Broker yang di Jepang. Broker yang di Jepang itu nanti langsung berhubungan sama LPK yang ada di Indonesia. Jadi itu fungsinya LPK itu buat nyariin karyawan job dari permintaan bos-bos yang butuh orang-orang Indonesia gitu. Jadi kalau kalian itu salah ikut LPK, bisa-bisa kalian itu dapat kerjanya itu lama banget, atau bahkan itu bisa nggak pernah dapat yang namanya job dari Jepang. Jadi kursus ya cuma kursus, SSW ya SSW, itu bisnis di LPK. Kalian masuk ke LPK aja itu udah bayar, buat kursus bayar, buat ambil SSW itu bayar, dapat job wawancara lulus itu nanti bayar lebih gede lagi. Jadi gitu, semuanya itu dibisnisin sekarang guys. Kerja ke Jepang itu semua dibisnisin, baik broker yang di Jepang maupun LPK yang ada di Indonesia. Jadi hati-hati buat teman-teman semua, cari informasi LPK yang benar-benar kredibel gitu ya. Cari jejaknya aja. Misalkan kalian punya teman yang tadinya itu belum pernah berpengalaman kerja ke Jepang, kok tahu-tahu tiba-tiba itu bisa berangkat ke Jepang, itu perlu dicari infonya. Maksudnya info kalian itu kursusnya di mana di LPK apa. Itu biasanya kalau biasanya itu kalau temenmu yang sebelumnya itu sama sekali nggak ada pengalaman kerja ke Jepang, kok tiba-tiba bisa berangkat ke Jepang, itu biasanya LPK-nya itu bagus. Biasanya LPK-nya itu relasinya banyak, itu relasinya di Jepangnya itu banyak, sama broker-broker yang ada di Jepang itu banyak relasinya. Jadi job itu masuk terus. Jadi kita pilih LPK itu juga harus hati-hati guys. Jangan pilih asal LPK yang cuma ngususin sama cariin SSW tapi jobnya itu juga nggak dapet. Itu biasanya zong, akhirnya itu nanti juga zong gitu. Nanti akhirnya kalian udah dapat sertifikat itu, kalian harus cari LPK lainnya yang memang benar-benar kredibel, bisa nyariin anak-anak didiknya buat disalurin ke Jepang. Karena nggak gampang nyari LPK yang emang langsung berhubungan dengan bos-bos broker yang ada di Jepang. Jadi sekarang gitu mainnya, LPK yang ada di Indonesia itu harus, kalau pingin cepet berangkat itu kalian harus bisa nyari LPK bahasa Jepang yang emang bener-bener udah berhubungan dengan broker-broker yang ada di Jepang. Jadi rata-rata jobnya itu banyak gitu loh. Jadi kalian itu nunggunya itu nggak terlalu banyak, atau bahkan nanti kalian bisa-bisa pindah LPK gara-gara LPK yang kalian ikutin pertama itu nggak bisa ngasih kalian job gitu. Jadi sekali lagi hati-hati buat teman-teman kalau mau cari informasi LPK buat berangkat ke Jepang, itu harus benar-benar LPK yang kredibel, karena sekarang LPK itu menjamur banget di Indonesia dan nggak semuanya itu bisa nyalurin kalian kerja ke Jepang. Rata-rata itu mentok setelah lulus N4 sama dapat SSW itu mentok cuma gitu-gitu aja, nggak ada keberlanjutannya gitu. Jadi sekali lagi itu jangan
jangan tergiur sama iming-iming cara mudah berangkat ke Jepang. Itu mustahil guys. Berangkat ke Jepang itu susah banget, bener. Berangkat ke Jepang itu susah, dari dulu sampai sekarang itu syaratnya itu ribet, Jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah banyak banget nanya di DM, di Instagram, di TikTok, Bang gimana cara berangkat ke Jepang, ada lowongan nggak ke Jepang, Bang rekomendasiin dong LPK yang bagus buat berangkat ke Jepang. Itu maaf banget aku nggak bisa bales DM kalian satu-satu, dan aku juga nggak bisa kasih saran LPK mana yang bagus atau LPK mana yang sebaiknya jangan kalian ikuti. Itu aku nggak bisa kasih saran ya, karena aku sendiri itu nggak pernah belajar di LPK. Aku sendiri itu jarang banget berhubungan sama orang-orang LPK, jadi aku sama sekali nggak tahu. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Mungkin banyak banget dari kalian yang ngerasa bosen lihat videoku kali ini, karena biasanya videoku itu jalan-jalan. Sekarang kalian cuma lihat mukaku aja, dari awal video sampai sekarang cuma lihat mukaku. Semoga aja nggak bosen. Dan buat teman-teman yang pingin ada pertanyaan lagi, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom-kolom komentar. Walaupun aku nggak sempet bales di kolom komentar, tapi kalau pertanyaan itu cukup menarik dan bisa jadi bahan konten buat aku, insya Allah terjawab dalam bentuk video gitu ya. Jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.